Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rani Milastra. Saya Devin Satria Wiratama. Kami berdua perwakilan dari jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Semarang. Di video kali ini kami akan membuat video edukatif terkait fraud, yaitu salah satu bentuk korupsi. Ini adalah program kerja dari Kompas, Komunitas Mahasiswa Penegak Integritas Kampus. Untuk materi yang pertama yaitu upaya mengatasi fraud pada diri mahasiswa. Dan materi yang kedua yaitu penguatan anti-fraud awareness melalui pembelajaran pendidikan anti korupsi. Langsung saja ke materi yang pertama. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama yaitu potensi mahasiswa dalam tindak korupsi. Yang pertama, punya potensi untuk mencegah atau melakukan. Kemudian yang kedua, menyadari siapa dirinya dan kekuatan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, memiliki banyak sisi, yaitu sebagai mahasiswa dituntut memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dengan kecerdasan yang dimiliki, bisa membedakan perbuatan yang benar dan yang salah. Peran mahasiswa dalam mencegah terjadinya korupsi. 1. Awal kuliah diharapkan bisa mengkritisi kebijakan yang berkonotasi sebagai tindak korupsi, misal penerimaan maba yang tidak transparan. Mahasiswa dapat melakukan kontrol jika terjadinya penyimpangan. Yang kedua, melakukan edukasi kepada teman-temannya sebagai mahasiswa pelopor anti budaya korupsi, misalnya tertib absen. Kemudian masa perkuliahan, berkompetisi secara fair dalam memperoleh nilai, tidak melakukan kecurangan seperti mencontek. Yang keempat, sebagai panitia kegiatan, mempertanggungjawabkan keuangan dengan jujur dan transparan. Yang terakhir, pada akhir perkuliahan, mahasiswa memperoleh gelar akademik yang memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral. Ada 7 langkah mencegah korupsi bagi mahasiswa. Yang pertama, tidak menyontek baik dalam ujian maupun tugas-tugas harian. Kemudian yang kedua, tidak membolos atau nitip absen. Kemudian yang ketiga, tidak terlambat. Yang keempat, copy paste pekerjaan teman. Dan yang kelima, tidak memanipulasi LPJ. Yang keenam, tidak melakukan gratifikasi kepada dosen. Dan yang terakhir, tidak memasukkan data beasiswa. Strategi pemberantasan korupsi ada 3. Yang pertama, strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek yaitu strategi yang diharapkan mampu segera memberikan manfaat atau pengaruh dalam pemberantasan korupsi. Kemudian untuk strategi jangka menengah yaitu strategi yang secara sistematis mampu mencegah terjadinya TPK atau perbaikan sistem administrasi dan manajemen penyelenggara negara. Yang terakhir ada strategi jangka panjang, yaitu diharapkan mampu merubah budaya atau pola pandang dan persepsi masyarakat terhadap korupsi. Fraud berpotensi dalam menyebabkan kerugian dana kesehatan negara dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Di dalam sistem kesehatan terdapat 3 pihak utama yang dapat melakukan fraud. Yang pertama, penyedia atau penyelenggara. Yang kedua, provider atau pemberi pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, penerima manfaat atau pasien. Bentuk fraud jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Memanfaatkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memanipulasi klaim pada pelayanan yang dibayar secara non-kapitasi. Menarik biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan non-kapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan. Melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Bentuk fraud pada fasilitas kesehatan rujuk tingkat lanjut. Potensi kecurangan terjadi di rumah sakit yang terkait dengan klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan karena potensi upcoding, misalnya karena merasa biaya yang tercantum dalam paket INA CPGS dirasa rendah, maka rumah sakit mencari cara lain untuk mendapatkan keuntungan. Penulisan kode diagnosis yang berlebihan atau upcoding untuk mendapatkan jasa yang lebih tinggi. Pemecahan episode pelayanan atau service unbundling or fragmentation, mengubah tanggal perawatan pasien rawat inap. 3 penyebab terjadinya fraud. Yang pertama, pressure, dorongan seseorang untuk melakukan tindakan fraud.
Yang kedua adalah opportunity, yaitu peluang atau kesempatan yang mempermudah terjadinya fraud. Dan yang ketiga, rationalization atau mempunyai alasan yang dianggap benar atau pembenaran. Siklus anti-fraud itu ada 5. Yang pertama, membangun kesadaran. Yang kedua, pelaporan tindakan fraud. Yang ketiga, deteksi. Selanjutnya, investigasi. Dan yang terakhir, pemberian sanksi. Implementasi pencegahan kecurangan atau fraud. Yang pertama, melaporkan dugaan kecurangan atau fraud terhadap tim pencegahan dan penanganan kecurangan atau fraud. Yang kedua, menjaga kerahasiaan identitas. Dan yang terakhir yaitu mematuhi segala aturan yang terkait dengan program jaminan kesehatan. Demikian video edukatif terkait fraud yang telah kami buat. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman jurusan kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Semarang. Bergerak bersama, tegakkan integritas. Berani jujur, itu hebat. Bersatu bersama,